Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Warganet bareng gue Wira. Kali ini gue akan melanjutkan cerita yang berjudul Oyot Mimang. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Kita simak ceritanya. Versi Aldi. Malam sudah sangat larut. Kami tiba juga pada tujuan, yaitu Desa P. Kami disambut oleh calon keluarga baru kakak sepupuku. 2 hari lagi kakak sepupuku akan melepas masa lajangnya, menikah dengan perempuan yang sudah lama sekali menjadi pacarnya. Kalau itu kredit mobil, sepertinya sudah lunas. Rasanya lebih lega saat sudah sampai. Kami bercerita di perjalanan tadi. Ada hal-hal aneh terjadi waktu perjalanan. Tapi ya sudahlah, toh sekarang aku sedang menikmati segelas teh hangat, dipadu dengan cemilan tradisional Banjarnegara. Belum ada setengah jam kami istirahat. Tiba-tiba saja Mas Simin berbicara dengan nada serius. Selamat malam, saya Simin, mewakili keluarga dari Tegal. Sudah melaksanakan tugas saya mengantarkan Agung sampai Banjarnegara. Tugas kami sudah selesai. Kami semua pamit untuk pulang ke Tegal. Mas Simin tiba-tiba pamit. Loh, kok tiba-tiba sekali? Rokok belum habis. Teh di gelas masih banyak. Kue dan cemilan baru sedikit yang dimakan. Lagian ini sudah larut malam. Bukannya Pak D di Tegal bilang kita disuruh menginap. Mau kemana sih mas? Kok buru-buru pulang? Gak nginep di sini tak? Salah satu keluarga dari Banjarnegara bertanya. Tidak bu, saya langsung saja. Biar bisa istirahat sebelum acara pernikahan. Lagian di sini malah merepotkan. Mas Simin masih kekeh mau pulang. Loh mas, bukannya bapak bilang semua nginep dulu sampai subuh? Mas Agung mencoba menahan. Sudah, gak usah Gung, keburu pagi, nanti malah sedikit waktu istirahatnya. Loh, bukannya malah lebih baik kalau malah bermalam di sini? Istirahat sampai subuh. Setelah sholat subuh bisa melanjutkan perjalanan pulang, seperti pesan Pak D. Aku bergumam dalam hati. Tapi pada akhirnya aku hanya ikut saja. Rasanya aku tidak berani memberikan opini saat itu. Mungkin karena di mobil itu aku yang paling muda. Akhirnya kami semua bangun dari kursi masing-masing, bersalaman dan berpamitan. Pegal di badan belum menghilang. Ada makanan yang belum disantap. Dalam pikiran aku bertanya, kenapa buru-buru segera pulang di malam dingin dan medan yang tidak kami kenal? Mau diantar sampai pertigaan batas desa nggak mas? Sebenarnya gampang sih. Dari jalan utama desa lurus terus. Nanti mentok ada pertigaan belok kiri. Jalan menurun. Itu jalan ke bukit, rusak. Mas Agung mencoba menawarkan bantuan. Gak usah Gung, gampang kok jalannya. Aku sudah ngerti, saut Pak sopir. Akhirnya kami berempat berpamitan dan meninggalkan desa P. Sudah larut malam, udara saat itu sangat dingin. Aku duduk di depan, menggantikan kursi Mas Agung, menemani supir. Mas Simin dan Pak D duduk di bangku tengah, bangku belakang kosong. Aku jaga-jaga, aku mencoba membuka Google Map, tapi sinyal benar-benar tidak bersahabat di sini. Sambil terus mencoba membuka aplikasi map, aku ngobrol dengan supir, biar nggak ngantuk. Saat itu kecepatan mobil bisa aku katakan ngebut. Mungkin karena sudah malam, jalanan sepi, jadi supir bisa memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal. Jalanan yang aku rasakan sangat nyaman, aspal yang halus. Kami semua nyaman di dalam mobil. Aku sudah tak tahu berada di mana. Malam membuat semuanya sama. Cahaya yang terlihat hanya sekilas saja, mungkin beberapa lampu jalan. Rasanya sudah ingin sampai rumah saja. Badan sudah pegal. Aku kagum sama Pak supir. Tenaganya kuat banget. Saat berangkat dia yang bawa, sekarang saat pulang dia lagi. Padahal ada Mas Simin yang bisa menggantikan. Pak, gak capek nyetir terus? Tanya saya. Enggak di, jawab singkat Pak supir. Aku kira akan berlanjut ke obrolan lain.
Ternyata benar-benar jawaban singkat. Mungkin beliau fokus dalam berkendara, konsentrasi tinggi. Tapi aku masih bertanya-tanya, ada masalah apa sih dengan Pak Supir? Kenapa buru-buru pulang? Padahal hari pernikahan 2 hari lagi. Aku masih terdiam, Mas Imin dan Pak Din dulu juga diam. Kami semua tidak ada yang tidur. Tapi aku merasa aneh, kenapa semua seperti terpaku pada sesuatu. Tidak ada komunikasi, tapi tidak ada yang terlelap. Padahal malam sudah sangat larut. Belum selesai berpikir, tiba-tiba mobil berhenti. Ban selip, tidak bisa berjalan seperti tertahan sesuatu. Ada apa, Pak? Tanyaku cepat. Gak ada apa-apa, Di, jawab supir. Semua orang diam, akhirnya aku bilang supir untuk turun dari mobil. Ada yang gak beres sama semua ini. Saat aku buka pintu mobil dan turun, pohon salak pertama yang aku lihat. Lalu aku melihat ban belakang yang ternyata selip karena lumpur. Jalanan di belakang mobil menanjak. Lalu aku menuju depan. Seketika dada terasa sakit karena kaget. Tubuh terasa lemas sesaat. Mobil kami di ujung tebing. Di bawahnya sekitar 2-3 meter terdapat sungai yang mengalir. Aku langsung mengabarkan apa yang aku lihat kepada semua yang di dalam mobil. Aku memerintahkan supir untuk cepat-cepat menarik rem tangan. Mas Imin seperti ikut sadar dengan situasi yang ada. Akhirnya Mas Imin dan Pak Din dulu ikut turun memastikan apa yang terjadi. Kami bertiga bingung, kenapa kami tiba-tiba ada di sini. Jalan yang kami lihat tadi ada di mana? Lampu-lampu jalan kok nggak ada? Kenapa semua berganti dengan pohon salak? Kanan kiriku kebun salak, depan tebing dan sungai, belakang jalan tanah yang menurun. Semua gelap, penerangan satu-satunya hanya dari lampu mobil. Kami tidak dapat putar arah, jalan hanya cukup untuk satu mobil. Aku perintahkan supir untuk mundur. Berkali-kali dicoba, hasilnya sama saja. Mobil tak bisa mundur. Jalan satu-satunya hanya dengan mundur. Sisi kanan dan kiri hanya berjarak beberapa sentimeter saja dengan kebun salak. Depan, mungkin kalau telat sedikit saja, mobil sudah terjun ke sungai. Bagian moncong mobil sudah di bibir tebing. Pikiranku masih kacau. Aku coba mencerna kenapa bisa sampai di sini. Parahnya lagi, kami semua tidak ada yang punya nomor HP Mas Agung. Satu-satunya orang yang mungkin tahu Banjarnegara. Aku melihat supir masih saja diam di kursinya. Pandangannya lurus ke depan. Di saat semua panik, cuma supir yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ada sesuatu yang gak normal. Aku langsung memerintahkan Pak supir untuk turun. Pak, kok diam saja? Bapak tadi lihat jalan gak? Kok bisa sampai masuk ke sini? Tanyaku. Gak tahu, Di. Aku juga gak paham, jawab supir. Sepertinya percuma melakukan komunikasi dengan Pak supir. Beliau masih diam saja. Sampai tiba-tiba gawaiku berbunyi. Ada yang menelpon. Aku angkat saja. Di, posisi di mana sekarang? Ini Agung. Wah, Mas Agung kebetulan sekali menelpon saya. Apa Mas Agung gak langsung istirahat? Padahal malam sudah semakin larut. Mas, aku nyasar ini. Di mana, Di? Ada patokan yang bisa bikin jelas kamu di mana? Mas, ini aku kesasar. Kanan kiri kebun salak dan depan saya tebing yang di bawahnya terdapat sungai. Apa nggak bisa mundur, Di? Tanya Mas Agung. Nggak bisa, Mas. Jalannya turun, curam. Kami sudah mencoba, tapi mobil tidak kuat. Share lokasi aja, Di, biar Mas tahu posisi kamu. Nggak ada sinyal, Mas. Buka map nggak bisa. Sudah dicoba berkali-kali, Mas. Gagal terus. Ya wes, nanti saya cari bantuan. Kamu tahan di situ ya. Mas Agung menutup teleponnya. Sambil menunggu bantuan yang akan datang, aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya tahu posisiku ini di mana. Apakah di sekitar sini ada rumah penduduk? Dekat desa apa? Setidaknya jika ada, kami bisa tanya dan memastikan posisi agar bantuan bisa datang lebih cepat. Mas Imin bangun dari duduknya. Di, aku ke atas sebentar ya. Tak coba cari rumah penduduk. Siapa tahu ada bantuan. Sama sekalian cari musola.
Biasanya ada orang kan kalau subuhan bisa sholat dan bisa ngerti lokasi, kata Mas Simin. Ya wes mas, aku sama Pak D dan Pak supir di sini dulu jaga mobil. Tetapi hati-hati mas, barangkali ada begal ya, kataku pada Mas Simin. Iya Din. Mas Simin berjalan ke atas, meninggalkan kami bertiga. Belum lama Mas Simin ke atas, gerimis pun turun. Wah, gak baik nih. Jalanan pasti akan menjadi licin. Ini bisa jadi malah bikin mobil tambah susah untuk mundur dan ke atas. Tapi bagaimana lagi? Gak bisa aku tolak, ini sudah kehendak ilahi. Masih mencoba memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini, tapi seperti menghadapi jalan buntu. Tidak bisa melakukan apapun selain menunggu bantuan. Mas Agung juga sampai saat ini belum ada kabar. Di, itu loh, supirnya diam saja. Apa kamu gak curiga? Celetuk Pak Den dulu. Dari tadi, orang itu cuma diam saja kok deh. Gak tahu kaget, gak tahu gimana. Aku juga gak paham. Tapi aku tadi juga merasa jalan tuh halus loh. Kok bisa kesasar di kebun salak ini? Malam-malam pula. Takut ada memedi. Pohon salak itu banyak genderuwonya loh Di. Yang bener saja toh deh. Jangan aku nakutin. Bikin gak fokus loh. Ini fokus cari informasi dulu. Doa yang baik-baik saja toh deh. Kepikiran juga sama yang tak kasat mata. Tapi jangan sampai lihat hal-hal yang kayak gitu. Kondisi sekarang saja sudah buruk. Tidak usah sampai hal semacam itu muncul. Dalam hati, aku terus membaca doa sebisaku agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya mengganggu. Aku masih terus menunggu kabar dari Mas Agung dan Mas Simin. Sekarang sudah sepertiga malam, tapi satupun belum ada yang datang. Minimal memberikan kabar baik terkait lokasi. Tiba-tiba handphone berbunyi. Mas Agung menelpon lagi. Di, kamu saat tadi jalan pulang, kamu ngerasa jalannya nanjak gak? Datar mas, halus kok jalannya, kataku. Kamu gak nemuin jalan terjal atau bebatuan? Enggak mas, lancar, halus, datar saja. Mas Agung lalu menutup teleponnya. Aku bingung kenapa Mas Agung bertanya seperti itu. Memangnya kenapa? Ada apa dengan jalannya? Kami semua tahu, tadi mobil berjalan kencang. Jalanan yang kami lewati juga sangat bagus. Tapi Mas Agung bertanya seolah-olah jalan yang kami lewati itu rusak. Mobil yang kami tumpangi juga tidak menunjukkan tanda-tanda habis melewati jalan yang rusak. Kalau kecepatan 80-90 km per jam, pasti sudah terasa jika ada jalan berlubang. Bodi mobil juga masih bagus, tidak ada bekas gesekan di jalan yang rusak. Bahkan saat sudah masuk kebun salak ini saja, bodi mobil masih baik, tidak ada baret. Tiba-tiba saja Mas Simin menelpon. Di, aku menemukan desa ini. Jaraknya lumayan dari TKP 400 meter. Saya masih mencari warga. Sebentar lagi akan masuk sholat subuh. Pasti ada yang datang ke musola. Mas Simin mengabarkan temuannya. Wah, baik mas. Alhamdulillah. Tolong tanyakan nama desa nggih mas, supaya bisa saya kasih informasi sama Mas Agung. Oke, lagi pada ngapain sekarang? Mobil masih tidak bisa bergerak Di. Belum mas, apalagi ditambah lagi sekarang hujan mas. Gerimis, ban jadi makin slip. Ya udah, pertahanin posisi dulu. Aku juga tak cari bantuan warga sekitar. Oke mas, laksanakan. Ya wes mas, tak tunggu kabar selanjutnya. Oke Di. Mas Simin mematikan handphonenya. Menunggu lagi, itu saja yang kami lakukan. Saat ini yang bisa saya ajak bicara jelas, ya Pak Din dulu. Sopir hanya menjawab saat ditanya, lebih banyak diam. Aku rasa dia merasa bersalah dengan kejadian ini. Padahal ini adalah musibah yang bisa terjadi kepada siapa saja. Masih duduk di dalam mobil karena di luar gerimis semakin besar. Handphone kembali berbunyi. Kali ini Mas Agung yang menelpon. Di, gimana keadaannya? Belum ada perubahan. Mas Simin lagi ke atas, mau cari tempat buat sholat subuh. Sekalian tanya-tanya warga desa. Di atas ada beberapa rumah mas.
Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita. "Masuk, masuk! Ayo semua masuk mobil!" Setelah itu Mas Agung langsung mematikan handphonenya, seperti sedang terburu-buru. Aku jadi kepikiran semoga Mas Agung tidak kenapa-napa. Gara-gara kami, orang yang sebentar lagi menikah malah kerepotan mencari posisi kami berada. Tak terasa waktu terus berjalan, terdengar juga suara dan subuh berkumandang. Lega rasanya sebentar lagi, pasti ada kabar dari Mas Simin. Beberapa menit setelah adzan, Mas Simin menelpon, memberikan kabar. "Di, aku sudah tahu posisinya. Sekarang aku di Musola Al-Ikhlas, Desa C. Ternyata nggak jauh-jauh banget dari desa calon istrinya Agung. Kamu segera kabari Agung. Aku sedang meyakinkan penduduk desa, karena mereka tidak percaya bahwa kita kesasar sampai ke dalam. Kata salah satu penduduk desa, jalan depan terkena longsor. Hanya truk yang bisa berjalan. Kalau mobil pasti susah. Mereka tidak percaya mobil yang kita tumpangi berjalan sampai dalam." "Ya sudah, aku salah dulu. Telepon aku matikan." Aku melongo. Mobil melewati jalan yang terkena longsor. Gak mungkin. Kita tahu sendiri jalan yang kita lewati, jalan yang bagus, halus, mulus. Longsor. Lamunanku dibuyarkan oleh panggilan masuk dari Mas Agung. "Halo Di, keadaannya gimana?" "Halo Mas. Mas, kami sudah tahu posisinya. Kita kesasar dan kejebak di desa C." Mas Agung seperti terdiam beberapa detik. Lalu dia bilang, "Di, perjalanan menuju desa jembatannya rusak karena longsor. Aku sudah sampai di sana, cuma di atas jembatan. Aku gak berani turun. Lagian jika memaksa turun, posisimu tidak jelas. Ya sudah, tunggu. Akan segera datang bantuan dari desa calon istriku." "Oke Mas." "Ya wes, aku tidak bisa membantu apa-apa. Aku harus tinggal di rumah. Maaf, saya tidak bisa mengunjungi setelah evakuasi." "Gak apa-apa Mas. Maaf, malah ngerepotin Mas." "Gak apa-apa Di, namanya musibah. Yang penting hati-hati dalam perjalanan pulang ke Tegal." Aku tutup teleponnya ya Di. "Oke Mas Agung." Mas Agung mengakhiri teleponnya, seperti suara orang yang kelelahan dan kurang istirahat. Ngomong-ngomong masalah istirahat, badan juga sudah pegal-pegal. Tapi ya sudahlah, harus terus bertahan. Sinar matahari datang dengan malu-malu. Pagi itu mendung setelah hujan gerimis semalam. Mas Simin akhirnya kembali lagi ke mobil, membawa beberapa warga sekitar. Nampak raut wajah keheranan melihat mobil yang masuk kebun salak. Kata warga sekitar, kejadian ini baru mereka alami. Salah satu warga juga bercerita, desa mereka habis kena longsor saat awal tahun. Banyak rumah penduduk hancur, dan jembatan penghubung ke kota juga rusak terputus. Jalan satu-satunya membuat jalan darurat yang hanya bisa dilalui mobil besar dan truk besar. Kami diberi makanan ringan seperti ketela rebus, goreng, dan juga teh panas untuk mengisi perut kami. Warga desa ini ramah-ramah. Tak lama berselang, warga dari desa P, desa calon istri Mas Agung tiba. Mereka naik mobil besar bertenaga diesel dengan bak terbuka. Setelah melakukan obrolan, kami semua sepakat mobil akan ditarik dengan tali tambang yang dikaitkan pada mobil besar. Percobaan pertama dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ban masih selip. Beberapa warga mendorong dari samping. Ada juga yang memberikan papan kayu pada ban agar mobil bisa bergerak. Jalanan yang curam, tanah yang habis diguyur hujan, membuat semakin sulit proses evakuasi mobil. Percobaan kedua dan ketiga gagal. Kita ganti menggunakan truk. Tak jauh beda, hasilnya sama saja. Mobil masih tidak mau bergerak. Akhirnya, ada seseorang yang berkata, "Sudah, tarik saja dengan tangan." Percobaan terakhir dilakukan. Ada sekitar 25 orang bersiap menarik mobil tersebut. Posisi mobil di bawah, tali tambang sudah dipegang semua orang. Dari atas mereka menarik mobil pelan-pelan. Sopir terus berusaha menggerakkan mobil. Ban terus berderit. Bunyi mesin meraung-raung. Pelan tapi pasti, mobil mulai bergerak ke atas. Warga bau-membau menariknya. Spion sebelah kiri kena pohon salak, terkena sangat telak. Aneh rasanya,
Waktu masuk jalan ini, seperti tidak ada yang menghalangi. Tapi saat mau keluar, beberapa pohon posisinya sangat mepet dengan mobil. Akhirnya mobil kembali ke jalan utama. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat desa yang sudah membantu proses evakuasi. Sebagai tanda terima kasih, Mas Simin memberikan uang kepada salah satu warga desa, tapi semuanya menolak. Mereka semua senang bisa membantu kami. Mereka ikhlas melakukan semuanya. Setelah semua beres dan persiapan sudah selesai, kami semua pamit melanjutkan perjalanan pulang. Mobil dari Desa P mengawal kami sampai jalan provinsi. Mobil Desa P berjalan di depan, kami mengikutinya. Selang beberapa menit perjalanan, kami merasakan jalan yang benar-benar rusak. Kami melihat jembatan yang putus, seperti yang Mas Agung ceritakan tadi. Jalanan masih tanah dan banyak bebatuan. Mobil kami naik dengan susah payah sampai akhirnya bisa kembali ke jalan beraspal. Jalan yang kami lewati banyak sekali berlubang. Kami melewati hutan pinus dan terus turun ke bawah. Yang ada dalam pikiranku, aku yakin ini bukan jalan semalam. Tidak seperti ini. Aku tidak merasakan mobil posisi menanjak. Mesin juga normal. Pak sopir menginjak gas dengan stabil, seperti berkendara di jalan yang datar dan halus. Akhirnya sampai juga kami di jalan provinsi. Rombongan pun sudah kembali setelah mengantarkan kami. Kami berjalan pulang menuju Tegal. Baru 20 menit perjalanan, kami diteriaki oleh banyak orang. Beberapa pengendara motor juga menyuruh kami menepi. Ternyata ada sesuatu yang lepas di mobil kami. Roof rail atau palang atas mobil bagian kanan lepas. Perlu diperbaiki terlebih dahulu. Sopir dan Paden dulu memperbaiki roof rail. Aku dan Mas Simin istirahat. Benar-benar lelah rasanya, ingin sampai rumah. Mas Simin juga kadang-kadang terlelap tidur. Semalaman dia mencari informasi tentang posisi kami di desa yang tidak kami kenal. Akhirnya setelah 30 menit, roof rail terpasang rapih kembali. Kami melanjutkan perjalanan. Saat itu pagi sekitar jam 10 pagi. Kami sudah mulai lepas Banjarnegara menuju Purbalingga. Melewati jalan seperti saat berangkat, melewati pohon randu kembar lagi. Bedanya saat ini siang hari. Tapi ada satu hal aneh yang saya rasakan saat itu. Di perjalanan pulang seperti lebih lama dari saat kami berangkat. Aku terbangun dari tidurku. Mobil masih dalam keadaan berjalan. Tidak ada komunikasi antara kami berempat. Semua kelelahan. Kecuali satu orang, Pak Supir. Aku pikir Mas Simin akan menggantikan Pak Supir. Ternyata tidak. Dia masih mengendalikan laju kecepatan mobil sampai saat ini. Aku langsung melihat jam di layar handphone. Waktu pada saat itu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Yang benar saja, masa belum sampai. Aku melihat sekitar, rasanya tadi sudah melewati daerah ini. Bangunannya, jalannya, seperti berulang kali kami lewati. Tapi satu hal, saat ini kami sudah sampai di kota Tegal. Tapi kenapa Pak Supir malah muter-muter? Akhirnya, saya bangunkan Mas Simin. Dari situ aku beritahu info pada Mas Simin. Dalam keadaan yang sudah sangat lelah, Mas Simin menegur Pak Supir. Seketika itu raut mukanya berubah, seperti orang yang kaget. Dari situ, akhirnya Mas Simin mengarahkan mobil menuju rumah. Kami sampai rumah menjelang maghrib. Aneh rasanya, perjalanan yang kami tempuh awalnya membutuhkan waktu 4-5 jam. Saat pulang, lebih dari itu. Kami semua lelah, duduk di teras rumah Mas Agung. Dari dalam keluar Pak DS, bapak dari Mas Agung. Kami disambut oleh keluarga Mas Agung. Disuruh istirahat sebentar sebelum kembali ke rumah kami masing-masing. Pak DS tidak menanyakan kejadian kemarin. Beliau cuma bilang, "Sudah, yang sudah terjadi, jangan dipikir dalam-dalam. Yang penting pulang dengan selamat. Kalau bisa cerita ini, jangan diceritakan. Jangan dibuka, biar disimpan sampai acara selesai." Aku melihat Pak Supir tiba-tiba menggigil. Pak DS langsung memberikan 1 gelas air putih yang sudah diberi doa. Setelah Pak Supir meminum, dia jadi lebih tenang. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kebingungan. Setiap diajak bicara, gak pernah nyambung. Pak DS bilang, "Pak Supir, orang yang paling awal kena. Pertama di Randu Kembar, kedua di sekitar kebun salak, arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya,
Pak DS menyarankan Pak Supir untuk istirahat terlebih dahulu. Pak Supir harus istirahat penuh karena perlu waktu seminggu untuk memulihkan kondisinya seperti semula. Sore itu kami meminum teh poci sambil mendengarkan cerita dari Pak DS. Beliau memberikan wejangan tentang rasa syukur akan kehidupan dan keselamatan yang sudah diberikan. Bisa saja mobil kami sudah terjun ke jurang, masuk sungai. Kami semua bisa saja tenggelam. Mungkin saja kami semua tidak bisa menghadiri pernikahan Mas Agung atau berkumpul dengan keluarga besar. Akhirnya kami bisa pulang. Itulah akhir cerita dari Oyod Memang yang ditulis oleh Nugroho Agung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.